just close my eyes and I'm with you, and all that I so want to give you, it's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hand and I touch love. I never knew there was so much love, keeping me warm night and day. Miles and miles of empty space in between us. A telephone can't take the place of your smile. But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do when I need you. I just close my eyes and I'm with you, and all that I so want to give you, babe, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. Honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, so hold out and do like I do when I need you. Dia keluar lagi. Dikira nggak ada orang kali. Kelihatan transparannya, kelihatan powerpoint-nya. Sudah. Sebentar Pak. Iya udah Pak, udah kelihatan. Udah. Ini, Pak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan jelaskan income tax, unusual income item dan EPS dan investment in stock itu sudah terjadi. Jadi 3 bagiannya kita bahas hari ini. Ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Pertama, pihak jurnal diperlukan untuk mencatat income pajak penghasilan perusahaan, termasuk deferred income tax, utang pajak tangguhan. Kalau di bahasa Indonesia utang pajak tangguhan. Kalau utang pajak yang belum dicicil itu namanya utang pajak kini ya. Yang kedua, menjelaskan dan mengilustrasikan pelaporan dari unusual item di laporan laba rugi ya. Unusual item dia item yang jarang terjadi. Sesekali terjadinya itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana penyajian dari earning per share di laporan laba rugi ya, Bagaimana penyajiannya. Dan termasuk juga perhitungannya. Ini nanti akan dibahas juga secara rinci di intermediate accounting ya. Nah, kemudian yang pertama, menjurnal ayat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan perusahaan, termasuk deferred income tax ya. Income tax. Jadi beberapa perusahaan dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran estimasi pajak penghasilan, ketentuan di Amerika ya. Itu bisa cicil 4 kali dalam setahun.
Jadi misal kalau kita kan akhir Maret misalnya pajak tahun 2019 terutang misalnya 12 miliar gitu. Maka bisa dicicil 4 kali. 4 kali berarti sekali 3 bulan ya dicicil. Jadi kalau 11 miliar 3 bulan kan berarti berapa? 3 miliar dicicil. Kalau di sini mungkin tiap bulan bisa. Kemudian kalau perusahaan estimasi pajak penghasilannya, beban pajak penghasilan untuk tahun ini ada 84.000, maka cicilan pertama harus dibayar itu dibagi 4 ya. 584 bagi 4 itu sama dengan, sama dengan 21.000 ya, 21.000. Jadi income tax expense pada cash. Dan kalau saya harusnya di jurnalnya apa? Jurnalnya adalah income tax expense 84.000 pada utang pajak di utang pajak tax payable. Nanti kalau dia bayar cicilan pertama, tax payable di debit, cashnya di kredit sebesar 21.000, harus gitu ya jurnalnya. Kemudian jadi ada beberapa perbedaan antara taxable income. Taxable income itu income yang bisa kena pajak dan income before income tax, income sebelum kena pajak. Ya, itu terjadi karena item yang diakui di dalam satu periode untuk tujuan pajak dan untuk periode untuk tujuan income statement itu berbeda ya, beda. Jadi ada income digunakan untuk tujuan pajak tax purpose, untuk tujuan income statement laporan keuangan berbeda. Kenapa berbeda? Karena dalam perhitungan income tujuan pajak dasarnya undang-undang pajak, dasar perhitungannya. Sedangkan laba income statement dibuat oleh perusahaan itu dasarnya lah setelah akuntansi keuangan berlaku. Nah, perbedaan itu karena perbedaan temporary different, itu masalah waktu ya. Misal contoh ya, kalau perusahaan itu mengakui pendapatan, misal ada pendapatan yang terkait dengan accrual, belum diterima dana uangnya tapi pendapatan sudah terjadi, kan biasa perusahaan mencatat pendapatan yang pendapatan sudah dilakukan, berarti ada penjualan dan nanti piutang dagang ya, Nah kalau pajak kan piutang dagang kan nggak diakui, tidak, dia mengakui yang cash basis. Itu contohnya. Nanti tahun depan pajak ngakui, perusahaan tidak ngakui lagi. Kan perusahaan ngakui tahun sekarang, tahun depan pajak ngakui. Itu temporary different ya. Nah, temporary different itu bisa terjadi pertama ya, karena revenue atau gains yang kena pajak setelah dia laporkan income statement ya, income statement. Jadi revenue gains kena pajak setelah dilaporkan income statement. Yang kedua beban atau rugi yang dikurangi dalam penentuan taxable income setelah mereka dilaporkan dalam income statement. Ya. Setelah mereka laporkan income statement, ya, itu maksudnya. Yang ketiga adalah revenue dan laba yang masuk dalam dipajak sebelum mereka dilaporkan dalam income statement. Jadi kalau sebelum laporkan pajak sudah ngakui revenue gains, tapi di perusahaan belum ngakui periode berikutnya, maksudnya seperti itu. Itu karena temporary different ya. Temporary different contohnya seperti misalnya masalah depresiasi. Jadi kalau di laporan keuangan menggunakan stack line. Tapi kalau di pajak bisa menggunakan metode lain, ya. Jadi menggunakan beda pelaporannya. Kalau ini kan saldo menurun ya, saldo menurun. Jadi makin pertama beban operasinya makin kecil, itu kalau pajak ya, declared balance ya. Tapi kalau di perusahaan garis lurus sama aja, jadi garis biru. Tapi secara total beban penjualan diakui sama ya, secara total. Tapi dalam periode tertentu
beda. Misal perusahaan mengakui bahwa perusahaan sama ya, tapi pajak mungkin misalnya tidak merata. Double declaring balance seperti itu. Double declaring balance, ingat kan? Metode angka tahun sama double declaring balance. Deselerasi ya. Tapi terlalu sama aja. Jadi selama periode 5 tahun nggak ada perbedaan sebenarnya. Tapi kalau per tahun berbeda. Itu masalah itu temporary difference ya. Ini misalnya pada akhir tahun pertama operasi, perusahaan melaporkan 300.000 income sebelum pajak ya. Pajak. Income before income tax. Di mana tarif pajaknya 40%. Dan perusahaan itu 40% perusahaan dikenakan pajak berapa? 300.000 kali 40%, jadi 120 ya, 120 pajak ya, pajak dikenakan kepada perusahaan. Kemudian dengan menggunakan tax planning, net income dikurangi 100.000 dan actual income tax is 40.000. Jadi 40.000 100.000 kali 40%. Nah, perbedaan ini disebut dengan deferred to future years ya. Ditangguhkan sampai tahun depan. Karena perbedaan itu. Ya, jurnal dibuat untuk income tax yang merepresentasikan deferred amount 80.000 dari mana? Dari yang 120 dikurang 40 ya, 40. Jadi diperoleh masuk nih. Income tax expense 120.000, income tax payable 40.000 dan deferred income tax payable 80.000. Jadi 40.000 itu yang berasal dari ini, dari yang income utang pajak yang sekarang ini. Kemudian yang menemukan ke depan itu 120.000. 10.000 ya. 10.000. Aduh, ini sebentar, ini lari nih. Dan jika 48.000 deferred tax di reverse ya, dan menjadi tempoh tahun kedua, maka untuk merefleksikan data inilah deferred income tax payable 48.000, income tax payable 4.000. Kan tadi deferred income tax payable ini berapa? 80.000 kan, 80.000. 80.000 itu di reverse tahun berikutnya sebesar 48.000 di debit di jalan. Nah, 48.000. 4.000 itu jadi income tax payable 48.000 ya. Kemudian contoh lain, contoh misalnya perusahaan memiliki income sebelum pajak itu 200.000. Dari pajak 40%. Sehingga taxable income berapa? 130. Ya, 130. Sorry. Taxable income itu adalah dari perhitungan pihak pajak. Pihak pajak itu mengakui income perusahaan itu 130.000. Nah, perusahaan mengakui 200.000 ya. Maka jurnal dibuat untuk mencatat pajak tahun sekarang adalah berapa? Itu sama dengan ya, income tax expense 50.000, 80.000 dari mana? 80.000 dari 40% kali 200.000 ya. Beban pajak dari perusahaan ya. Nah, harus kan perusahaan itu berutang ke pajak ke berapa? 80.000. Tapi pajak mengakui utang perusahaan berapa? Itu 40% dari 130.000 berapa itu? Perusahaan 130.000 itu 28.000. 50.000 ya, 50.000. Ya. 50.000 ini dari mana? Dari 40% dari 130.000. Ya. Jadi ulang lagi ya, misal perusahaan itu menghitung pendapatan kan 200.000 ya, 200.000. Jangan pendapatan sebelum pajak. Pajak mengakui 120.000 cuman pendapatan sebelum pajak. Kenapa lebih besar perusahaan? Karena perusahaan itu dipakai accrual basis, dengan pajak case basis. Maka perusahaan lebih besar biasanya. Pendapatan sebelum pajak lebih besar biasanya. Kalau penyebab itu karena masalah pengakuan pendapatannya, accrual basis ya. Nah, sehingga perusahaan itu mencatat beban pajaknya 40% dari 200.000 ya.
Sedangkan pajak mengakui utang pajak perusahaan 52.000. Dari mana 50.000 itu? 40% dari 130.000. Ya, ada selisih itu. Nah, selisih itu namanya deferred income tax payable. Artinya selisih karena masalah temporary different. Karena di periode berikutnya akan muncul tax payable ya, di mana perusahaan pajak akan mengakui beban pajak perusahaan di kemudian hari. Sekarang kan belum ngakui 28.000 ya, 28.000 belum diakuinya. Tapi itu depan akan diakui oleh pajak itu. Ya, bisa 2 tahun, bisa setahun, bisa 3 tahun ke depan ya. Dicicil itu biasanya. Itu namanya reverse, di reverse ke tahun depan ya, depan. Ngerti ya? Ngerti nggak? Halo? Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti Pak. Nah, ya. Selanjutkan ya. Nah, kemudian permanent different. Tadi kan temporary different. Temporary different itu timbul karena pertama itu masalah perusahaan sudah mengakui pendapatan, pajak belum mengakui pendapatan ya. Pajak mengakui pendapatan ke depan. Nah, sehingga timbul apa? Timbul di mana beban pajak perusahaan lebih besar pada hutang pajak yang diakui oleh pihak pajak. Ya, sehingga menimbulkan deferred tax payable. Nah, kalau seandainya beban pendapatan pajak diakui oleh perusahaan lebih kecil daripada pendapatan pajak yang diakui oleh pihak pajak, maka beban pajak diakui oleh perusahaan lebih kecil. Sedangkan pajak mengakui hutang pajak lebih tinggi, sehingga bukan deferred tax asset. Kenapa deferred tax asset? Karena beban pajak diakui oleh perusahaan lebih kecil pada hutang pajak diakui oleh pihak pajak. Jadi mau deferred tax asset. Artinya perusahaan lebih bayar sebenarnya. Bukan lebih bayar, tapi karena lebih menuruni bayar pajak. Nanti tahun depan pajak akan kurang ya, kurang. Itu sebaliknya kalau beban pajak diakui pendapatan pajak sebelum pajak diakui perusahaan lebih tinggi, sehingga beban pajak lebih tinggi pada pajak, maka hutang pajak diakui oleh pihak pajak lebih kecil. Jadi bukan deferred tax payable. Deferred tax payable itu artinya perusahaan seolah-olah kurang bayar, seolah-olah ya. Bisa beban pajak 100.000, tapi beban pajak yang diakui oleh pihak pajak, hutang pajak bukan 100.000, 80.000. Jadi 20.000 kurangnya, itu deferred tax payable ya. Itu yang temporary. Temporary itu artinya selisih itu akan ter-reverse tahun depan. Ter-reverse. Otomatis selama periode tertentu akan nol selisihnya itu. Nggak ada masalah. Hanya masalah waktu aja. Maka timing different ya, masalah perbedaan waktu. Nah, yang kedua jenis perbedaan itu perbedaan beban pajak diakui oleh perusahaan dengan hutang pajak diakui oleh pihak pajak karena permanent different. Ya, perbedaan different muncul karena perbedaan dan sebaliknya income before tax dilaporkan di dalam income statement karena hasil perbedaan dari not timing different, bukan karena timing. Jadi masalah ketentuan. Jadi contoh misal di pajak itu tidak mengakui beban lesson dari direksi. Misal dia direksi punya biaya untuk rekreasi ya, untuk mentraktir relasi-relasinya. Mungkin pajak nggak ngakui itu beban, mungkin ya. Dan standar deviasi akan mengakui terus. Jadi sampai kiamat nggak pernah ter-reverse ke depan. Maka jalan keluarnya adalah perusahaan harus mengadjust beban pajaknya. Jadi kalau permanent different itu muncul, perusahaan akan mengadjust beban pajak. Tapi kalau temporary different muncul, perusahaan tidak akan mengadjust beban pajaknya. Ya, karena itu nanti itu depan akan ter-reverse sendiri. Ya, itu bedanya ya. Itu beda permanent sama temporary. Ya, temporary. Karena dalam permanent difference itu dia never reverse, tidak akan pernah di reverse, tidak pernah di adjust sampai ke depan. Karena permanent difference itu perbedaan selamanya sampai kiamat ya, kiamat akan pernah mau, ya itu maksudnya ya. Contoh apa lagi itu? Saya contoh seperti entertain kalau tiap pajak kan nggak ngakui itu entertain. Tapi perusahaan harus ngakui sebagai beban entertain, nggak ada masalah, ya. Dan pokok pihak pajak itu dia nggak mau hal-hal yang di luar yang bisa dibuktikan, nggak mau. Pokok prinsip case basis dan jelas ada besar case flow ya. Case flow. Yang kedua permanent different itu interest income ya. Di mana interest income yang municipal bond itu saya contoh dan tipe permanent different. Nah ya. Jadi temporary different ke pihak pajak mungkin tidak mengecualikan dalam beban pajak ya. Tapi dalam laporan laboratogi sesuai standar akuntansi berlaku itu diakui sebagai beban. Ya. Kemudian juga yang kedua itu beban pajak ya. Jadi sebenarnya pajak penghasilan itu persoalan banyak. Kalau ini kan simple karena masih basic. Sebenarnya banyak sekali. Yang lebih rumit perhitungannya. Ini kan simple aja. Jadi seulang lagi ya, ada dua perbedaan perhitungan pajak antara perusahaan dengan pihak pajak.
Penyebabnya kenapa? Karena perusahaan menghitung income berdasarkan secara akuntansi berlaku. Secara pajak mengakui income perusahaan berdasarkan undang-undang pajak. Undang pajak itu ada berapa yang nggak klop dengan itu, dengan secara akuntansi. Secara akuntansi itu based on-nya economics fenomena, economics event. Sedangkan undang-undang pajak setelahnya apa? Politik ya. Jadi tidak sama. Sampai kiamat juga ada beberapa item nggak bisa sama, ya sama. Nah perbedaan itu karena temporary. Temporary itu karena masalah waktu. Karena secara umum pajak itu case basis, sedangkan perusahaan economic basis. Jadi pendapatan diakui oleh perusahaan sekarang, meskipun nggak terima case-nya, tapi pajak nggak ngakui itu. Nanti kalau terima case diakui pendapatan. Beban juga sama. Beban karena accrual beban yang sudah terjadi belum dibayar diakui oleh perusahaan sebagai beban. Pajak nggak akui. Tapi nanti masih diakui oleh pajak karena pas dibayar baru diakui pajak sebagai pengurang income. Nah, itu yang temporary different. Ya, itu seperti penyusutan. Perbedaan metode penyusutan itu juga menyebabkan terjadi temporary different. Tapi secara keseluruhan, misalnya asetnya 5 tahun ya. Selama 5 tahun total penyusutan pasti sama, pajak sama perusahaan pasti sama. Nah, tapi tahun pertama, kedua, ketiga beda. Karena apa? Metode beda. Kalau perusahaan garis lurus, pajak double declaring balance, ya. Nah, sehingga tahun pertama beban penyusutan berdasarkan pajak lebih tinggi, tapi perusahaan stabil aja. Nah, maka kalau income statement apa? Tahun pertama income statement diakui oleh pajak itu lebih rendah, ya. Tahun terakhir lebih tinggi, ya, lebih tinggi itu maksudnya. Ya. Yang kedua, bagaimana menjelaskan dan mencontohkan ilustrasi implementasi pelaporan dari unusual item. Unusual item ini adalah itu item-item yang jarang terjadi. Karena frekuensinya low frekuensi. Tapi jumlahnya tidak begitu tinggi, itu besar. Nah, dulu nama ada extraordinary item. Jadi extraordinary item itu beda dengan unusual item ini. Kalau unusual item itu jarang terjadi tapi jumlah tidak besar, biasa aja. Tapi kalau extraordinary item jarang terjadi dan jumlah besar. Nah, sekarang setelah akuntansi baru, extraordinary item udah nggak ada lagi. Semua kejadian-kejadian yang jarang terjadi, jumlah besar, itu semua unusual item. Ya, nggak lagi extraordinary item ya. Nah, bagaimana pelaporannya? Nah, unusual item dipisahkan dari gross profit, ya, tidak disatukan. Jadi maksudnya gross profit itu kan laba bruto itu. Laba bruto itu dari mana? Pendapatan dikurang dengan harga pokok penjualan, laba bruto, ya, gross profit, ya. Dalam penentuan income dari continuing operation. Jadi dia keluar dari nggak masuk ke operation. Continuing operation dari mana? Laba bersih operasi, ya. Nah, kalau di dalam unusual item dia termasuk dalam perhitungan laba bersih operasi, ya. Di luar itu dia masuk seperti misal kalau kita melaporkan bunga kan tinggal termasuk laba operasi. Nanti ada pendapatan tambahan lain, laba bersih, ya. Jadi dipisahkan dari pelaporan laba gross profit dalam penentuan income yang terkait dengan continuing operation. Jadi seperti fixed asset impairment, gitu. Ini contoh apa? Fixed asset impairment. Ini penurunan aset tetap. Itu termasuk unusual item. Restructuring charge, ya, restrukturisasi utang, ya. Nah, itu termasuk dari unusual item. Kenapa? Karena jarang terjadi kan. Dulu tiap tahun lakukan restrukturisasi utang, ya. Dulu tiap tahun fixed asset itu turun nilainya, ya. Belum tentu, ya. Yang pertama fixed asset impairment. Sudah banyak sih itemnya, sini hanya 2 dikasih tahu, ya. Fixed asset impairment, ya. Ini terjadi pada saat fair value fixed asset itu nilainya di bawah dari book value, ya. Ya. Dan dipikirkan bukan recovery. Jadi gini, contoh gini, ya. Kapan fixed asset terjadi impairment? Pada saat di mana nilai harga pasar lebih rendah pada nilai buku. Dan sebelumnya pun belum pernah turun, ya. Kalau turun, misalnya tahun lalu turun, ya. Tahun lalu misalnya
dulu tahun lalu nilai buku 100. Nilai pasarnya 120. 180 kan turun kan? 20. Nah, sekarang naik. Naik ya. Naik bukan impairment ya, tapi recovery ya, bukan recovery. Jadi dia turun terus ya, turun terus. Ya. Jadi turun pertama kali ya, pertama kali. Aduh, ini nggak bisa ya. Ini misal 1 Maret ya, 1 Maret Joint Corporation Consolidated Operation mengonsolidasi operasi dengan menutup sesuatu pabrik ya, ditutup ya. Jadi hasil dari penutupan pabrik itu, penutupan pabrik dan equipment turun jadi 750.000. Jika tutup pabriknya otomatis nilai pabrik dan equipment turun ya, impairment jadi 750 ya. 70. Jadi jurnalnya seperti ini ya, jurnalnya. Aduh. Jurnal ini. Loss on fixed asset impairment pada equipment ya, 750.000. Jadi impairment itu mungkin ya. Misalnya contoh nilai buku sebelum berapa? Nilai buku sebelumnya 1M ya, ini 150.000 ya. Nilai buku sebelumnya 400.000 ya. 400.000. Kemudian turun jadi 325.000. Jadi impairment 750.000. Impairment itu akan mengurangi equipment ya. Maaf. Ya. Nah, pelaporan auxiliary term itu aplikasi impairment. Coba lihat ya. Jadi kan ada di income statement multiple step, perhatikan di gambar itu. Jadi misalnya ada penjualan, COGS, dapat gross profit kan. Nanti ada restructuring charge, nanti fixed asset impairment. Ya. Itu maksudnya. Dan nanti income from continuing operation. Nanti discontinued operation, extraordinary item sekarang ada lagi ya, ada lagi. Kalau kita seperti ini ya, jadi kalau kita, ini bukan gross profit sebenarnya, laba operasi. Jadi gross profit ditambah pendapatan ditambah dengan beban penjualan administrasi. Nah, habis itu dapat laba bersih operasi kan, laba bersih operasi baru masuk ke restructuring charge atau fixed asset impairment. Ya. Jadi ini income statement nggak benar nih, nggak sesuai dengan standar akuntansi kita. Kita masuk bukan laba bruto, tapi setelah laba operasi. Operasi itu gross profit dikurang dengan beban penjualan administrasi. Nah, setelah itu baru dikurang dengan fixed asset impairment ya, impairment. Ini contohnya. Jadi impairment aset itu 390 di bagian itu, di bagian setelah laba operasi, laba bersih operasi. Ya, ini gross profit. Ya. Jadi dia nggak ada nih pendapat beban penjualan administrasi nggak ada nih ya, nggak ada nih. Ya. Jadi aneh nih. Oh, ini ada nih. Selling administrative expense ada ya, ada. Jadi kita selling administrative expense ini dikurangi dengan gross profit dapat bersih operasi ya. Kalau kita ya. Jadi 6.550.000 dikurang selling administrative expense dapat laba operasi. Ya boleh dikurang dengan pendapatan beban lain. Jadi masuk dengan pendapatan beban lain ya. Beban lain. Yang kedua restructuring charge, beban restrukturisasi ya. Yang kedua, tadi kan fixed impairment. Ya, jadi beban restrukturisasi itulah biaya yang terjadi terkait dengan canceling kontrak ya. Misal kontrak dengan P3 di cancel, kemudian laying off of relocation employee karena ada employee yang dianukan dikurangi ya. Kan ada biaya itu, biaya pesangon ya. Kalau canceling kontrak ada biaya denda, bayar provisi lagi ya, tambah guna dan sebagainya. Juga combining operation, mengkombinasi operasi ada biaya juga ya. Misalnya cabang A, cabang B tutup, digabung satu ya, bisa juga seperti itu. Atau perusahaan A, B, C, D gabung ya, itu ada biayanya. Setelah itu banyak akibat, ada sesi utang, sesi operasi dan sebagainya. Nah, semuanya ada biayanya. Nah, biaya muncul dari sesi itu masuk ke beban restructuring charge. Itu di income statement setelah laba operasi, laba bersih operasi. Laba bersih operasi dari mana? Dari laba bruto dikurang beban penjualan administrasi ya, administrasi.
Nah, kemudian ya ini jurnalnya, ini contoh. Misal manajemen Jones Company memberikan informasi rencana untuk menghentikan 200 karyawan, itu menghentikan PHK ya. Terkait dengan penutupan pabrik per 1 Maret ya, pabrik. Nah, rencana strukturalisasi ini menimbulkan penghentian benefit. Jadi benefit berhenti. Penghentian benefit bagi per karyawan dapat $5.000 di uang pesangon ya. Pesangon $5.000 per karyawan, dan karyawan yang memiliki hak untuk bekerja 60 hari sebelum tanggal 1 Maret. Tapi akan seleksi siapa yang dipakai, siapa yang diperlakukan duluan, siapa yang tidak ya. Nah, sehingga itu termasuk bahan restrukturisasi ya, restrukturisasi. Jadi value dari plan ini itu 1 juta ya. Value dari pabrik ini 1 juta, itu 200 karyawan dikali 5.000 ya. Di mana diperkirakan rata-rata expected cost dengan penghentian karyawan itu sebesar 1 juta ya, uang pesangon dibayarkan. Nah, beban restrukturisasi harus dicatat sebagai berikut ya. Jadi catatnya muncul angka ini. Nah ini debit employee termination obligation ya pada cash 105.000 ya. Di mana sih? Sebentar ya. Ini ya. Jadi restructuring charge itu 1 juta. 1 juta itu uang pesangon ya. Karena menghentikan karyawan ya, employee termination, obligation, kewajiban pesangon kepada karyawan itu 1 juta ya, 1 juta. Jadi mereka dengan itu rencananya akan memphk 200 karyawan, tapi bertahap ya kan ya, bertahap ya. Karena pada saat terjadi itu belum dibayarkan, nanti bertahap. Bisa contoh 25 ya, 25 karyawan akan dibayar pesangonnya ya, tanggal 25 Maret ya. Jadi 25 karyawan dikali berapa tuh? Dikali 25 kali 5.000, dapatnya 105.000. Itu yang dibayarkan. Jadi pembayaran pesangon pertama ya, 25 karyawan. Nah, sehingga dicatatnya DB-nya employee termination obligation. Tadi kan ada employee termination obligation saat keputusan memphk 200 karyawan itu 1 juta kan. Nah, tahap pertama 5 orang dulu di PHK. Dibagikan, jadi dapat cash ya. Udah berikutnya bisa jadi berikutnya 50, 100 ya. Giliran PHK itu. Nah, restrukturisasi yang sudah dibayarkan itu ya, kalau diakui 1 juta itu masuk ke dalam kelompok setelah laba bersih operasi. Sama kayak seperti tadi asset impairment ya, loss from asset impairment. Yang disebut dengan unusual item yang jarang terjadi ya, jarang terjadi. Jadi tidak masuk dalam perhitungan laba bersih operasi, di luar laba bersih operasi. Ya, pendapatan bebanan lain, kalau di kita namanya pendapatan bebanan lain ya. Jadi contoh lagi ya, misalnya tanggal 20 Desember tahun berjalan ya, Toro Corporation menentukan bahwa peralatan telah mengalami penurunan nilai impairment dengan nilai bukunya. Ya, di mana mengalami penurunan sebesar 180.000 ya, 10.000. Nah, sebagai tambahan, senior manajemen dari perusahaan ini menyampaikan bahwa ya itu ada rencana untuk melakukan pengurangan karyawan ya, 80 karyawan akan mengalami termination ya, dengan membayar pesangonnya 7.000 per karyawan ya, 7.000 per karyawan. Nah, yang sudah dibuat adalah sebagai berikut ya, seberikut. Nah, ini
Bentar ini ya. Jadi tanggal 20 Desember itu pertama ada loss on fixed asset impairment pada equipment. Ya. Jadi equipment setelah ada jurnal ini nilai buku equipment berkurang sebesar 180.000. Yang kedua mencatat restructuring charge beban restrukturisasi itu 560.000. Dari mana dapatnya? Dari 80 karyawan dikali 7.000. Kamu masih dapat pesangon 7.000 itu. Nah, pada saat itu lu dibayar, nanti kalau dibayar baru employee termination obligation pada cash ya. Pada cash. Jadi unusual item kemungkinan ditambahkan ditambahkan atau dikeluarkan dari subtract income from continuing operation ya dalam penentuan net income. Jadi discontinued operation extraordinary item. Jadi ada discontinued operation sama extraordinary item. Nah, extraordinary item itu sekarang udah nggak ada. Ya. Dulu ada, setelah akuntansi kita 3 tahun terakhir tidak ada mengakui extraordinary item. Jadi semua kejadian yang jarang terjadi, meskipun rendah atau besar, semuanya unusual item. Ya. Dulu kan nggak, dulu kalau jarang terjadi tapi nilai tidak material berarti unusual item. Tapi kalau jarang terjadi nilainya luar biasa besar, maka extraordinary item. Ya. Sekarang nggak, ya. Nggak lagi. Kemudian laba gain atau loss yang timbul dari penghentian bisnis segmen. Ini contoh seperti misalnya dan produk dihentikan tanggal 1 April. Berarti saat dihentikan itu 1 April sampai Desember tidak ada mendapatkan itu laba apa pendapatan, nggak ada lagi pendapatannya. Tapi 1 Januari sampai 1 April ada pendapatan ya. Atau 1 Juni menghentikan pabrik ya, cabang misalnya di Merak ya, dihentikan pabriknya. Masa 1 Juni sampai Desember pendapatan nggak ada. Bebannya mungkin muncul, masih tak muncul, tapi pendapatan nggak ada. Terus 1 Januari sampai 1 Juni ada pendapatan pada tahun di mana dihentikan itu. Jadi ada dua keputusan penting ya. Yang pertama adalah tanggal penghentian, yang kedua tanggal penjualan. Ya. Kamu dihentikan bisa dijual. Jadi sebelum terjual maka dia masuk discontinued operation. Gain atau loss discontinued operation ya. Tapi kalau udah dijual namanya laba rugi penjualan disposal aset ya. Aset. Jadi ada 2 tanggal determination disposing dan sales or disposal. Penjualan atas penghentian itu. Jadi laba rugi penghentian dari bisnis segmen atau komponen itu akan disebut entity. Entity itu seperti komponen entity lah bagian dari entity dalam bisnis pabrik ada 3 pabrik A, B, C, 1 pabrik dihentikan operasinya. Sejak dihentikan udah nggak ada lagi pendapatan, pasti rugi terus itu ruginya biaya pemeliharaan, biaya sapam ya, biaya apa lagi itu, biaya pemeliharaan lah ya, mesin-mesin sambil dia kulit terjual, tapi pendapatan 0 ya. Kemudian nah pelaporan itu dipisahkan dari laba operasi, laba bersih operasi dipisahkan. Dia masuk ke discontinued operation, ya, masuk ke discontinued operation. Jadi gain loss itu apa? Tidak bagian dari laba bersih operasi ya, hentikan. Nah, di laba rugi di mana bagian dicantumkan ya? Dicantumkan di bagian di antara income from continuing operation ya, itu discontinued operation. Nah baru extraordinary item itu nggak ada sekarang, udah income ya. Atau kalau sekarang dimasuk kelompok ada compulsory income ya, OCI, ada compulsory income ya, itu sudah saya bahas beberapa pertemuan sebelumnya itu ya, sebelumnya. Ini contoh unusual item itu, item yang discontinued operation ya, karena penghentian operasi ya, operasi. Jadi unusual item itu yang tadi apa? Yang pertama adalah ada udah 3 saja contohnya. Pertama adalah apa? Jam berapa nih? Jam 8 paling jam setengah 15 menit nggak nyampe ini ya. Nah itu yang extraordinary item itu sekali tahu extraordinary item ini nggak ada lagi sekarang ya. Dia masuk unusual item semua ya. Item. Jadi extraordinary item ini kalau dia
itu peristiwa jarang terjadi dan luar biasa ya. Sekarang ada lagi luar biasa. Kenapa? Karena perusahaan itu kan sudah tahu akan terjadi gempa. Misal dia bikin hotel di pinggir pantai, ya kan udah tahu lah. Zaman kondisi canggih sekarang kan bisa deteksi gempa besar ya. Jadi nggak ada luar biasa. Tsunami udah tahu sekarang ya. Jadi maka di akuntansi tidak ngatur lagi extraordinary item, nggak ada extraordinary item. Tanggung sendiri aja ya. Tanggung sendiri langsung rugi besar ya, rugi besar. Maka nggak ada lagi di akuntansi yang namanya extraordinary item itu nggak ada lagi ya, lagi. Ini ya. Jadi saya nggak jelaskan extraordinary item ni, saya nggak extraordinary item semua ya. Ini penyajian di extraordinary item setelah discontinued operation. Dulu namanya itu sekarang namanya decompositive income ya, decompositive income ya. Dan retroactive restatement ya. Dia ada sebagai tambahan ada unusual item impacting the income statement. Ada dua item utama dalam persyaratan retroactive restatement. Atas periode sebelumnya. Periode earning sebelumnya. Ada dua item. Pertama adalah retroaktif itu tahu sudah, retroaktif itu kita melakukan adjustment income statement tahun lalu ya. Contoh seperti error kesalahan pengakuan, pengukuran, dan penyajian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Ya. Ada dua item ya. Sebentar ya. Dan kedua perubahan dari prinsip akuntansi yang terima umum ke yang general accepted accounting principle. Jadi ada perubahan prinsip akuntansi lah. Prinsip akuntansi berubah, misalnya perubahan prinsip akuntansi terkait dengan metode pencatatan seperti metode pengukuran ya, berubah. Atau perubahan prinsip akuntansi sehingga perlu melakukan adjustment. Adjustment itu dilakukan diselesaikan dengan retroactive statement. Artinya mengadjust catatan masa lalu ya. Nah, retroactive statement itu masuk unusual item yang pengaruhi periode masa lalu ya, dikoreksi ya. Kalau seandainya itu terkait dengan beban masa lalu berarti koreksinya ke retained earning ya, earningnya di kredit ya. Kredit misal beban tahun lalu harus ditambahkan lagi ya, maka laba ditahannya di adjustnya dikoreksi debit laba ditahan, di kredit debit laba ditahan, kreditnya baru kesalahan apa? Apakah karena penyusutan akumulasi penyusutan dan sebagainya. Contoh retroaktif statement itu. Nah yang terakhir itu bagaimana penyajian earning per share di laporan laba rugi ya, laba rugi. Jadi dulu tidak ada kewajiban perusahaan mencantumkan earning per share di laporan laba rugi. Nah, sekarang ada kewajibannya. 10 tahun terakhir ini ada. Kenapa EPS itu disajikan di laporan laba rugi? Karena informasi penting bagi investor di pasar modal, EPS itu. Dan EPS itu nggak gampang ngitungnya. Kalau bukan dari internal perusahaan nggak bisa ngitung. Bisa Pak dari income statement, itu yang kelihatan aja. Ada beberapa yang kelihatan. Ya. Contoh EPS yang sifatnya dilutif ya, dilutif EPS itu nggak bisa orang luar ngitung. Harus dari dalam. Ya. Karena dari luar nggak tahu berapa estimasi potensi lembar saham beredar akibat komitmen dibuat oleh perusahaan masa lalu. Seperti misal option, ya, forward, swap, dan sebagainya. Ya. Nah, itu nggak tahu. Itu karena obligasi yang bisa dipertukarkan menjadi saham. Nah, itu nggak bisa. Nggak tahu eksternalitas mengestimasi itu, maka harus dicantumkan. Tapi kalau basic EPS bisa, ya. Basic EPS itu tetap nggak bisa juga karena pembaginya kan data tertimbang. Tertimbang itu kan perlu data internal perusahaan. Kalau rata-rata bukan tertimbang, misalnya laba
equity awal tambah equity akhir bagi 2 itu bukan tertimbang rata-rata biasa. Itu nggak bisa hitung basic EPS. Itu tetap nggak bisa, maka harus dicantumkan di income statement ya. Statement. Tapi ROA bisa, ROA kan bisa. ROA total income bagi dengan aset. Nah, udah ada laporan keuangan. Nggak ada kewajiban mencantumkan ROA di dalam income statement, nggak ada. Karena gampang carinya. Tapi EPS wajib ya, karena pihak luar pasti nggak bisa ngitung ya, pasti bisa ngitung. Dan informasi itu penting bagi investor ya, investor. Nah itu kenapa EPS itu wajib dilaporkan di laporan laba rugi ya. Nah jadi profitability dari perusahaan sering mengekspresikan earning per share. Earning per share itu kalau terjemahan laba per lembar saham, kan gampang itu. Berapa net income dibagi total jumlah lembar saham beredar. Tapi segampangnya itu ngitungnya. Kalau di intermediate satu chapter sendiri itu, dan 2 kali pertemuan lagi itu ya. EPS ada di intermediate di artikel lanjutan dari pengatur akuntansi, ada chapter earning per share judulnya. Nah, tapi nggak bisa sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, bayangkan itu. Ya. Maka nggak bisa pihak eksternal menghitung EPS sendiri ya. Harus perusahaan diwajibkan menghitung EPS. Ya. Karena data itu penting. EPS itu untuk dasar estimasi harga saham ya. Untuk keputusan investor apakah dia beli atau jual saham ya, penting sekali. Jadi earning per share ini atau singkat EPS ya, kadang-kadang disebut juga basic earning per share. Basic earning per share. Atau ada lagi dilutive earning per share. Nah, kalau dilutive ini mungkin nggak diajarkan di pengantar, mungkin di intermediate diajarkan, pengantar nggak ada diajarkan dulu, karena agak rumit ya. Rumit itu bisa 2 kali pertemuan ya, 2 kali pertemuan. Jadi basic earning per share itu dihitung apa? Dihitung jumlah laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan dividen preferen, ya, dibagi dengan rata-rata saham tertimbang yang beredar di pasar. Tertimbang ya, tertimbang itu bukan lembar saham akhir tahun dikurangi ditambah lembar saham awal tahun bagi 2, bukan itu ya, bukan itu. Jadi ada perhitungannya juga rumit juga itu ya. Dan tidak ada EPS itu untuk saham istimewa. Jadi EPS itu untuk saham biasa. Earning per share to common shareholder. Jadi tidak ada EPS untuk saham istimewa. Maka di rumus EPS itu apa? Laba bersih dikurang dengan dividen saham istimewa. Jadi tidak termasuk saham istimewa. EPS itu bukan untuk saham istimewa. Dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham biasa yang beredar, bukan rata-rata jumlah lembar saham istimewa, bukan ya. Tapi rata-rata jumlah saham biasa yang beredar ya. Makanya net income-nya dikurangi dengan dividen saham istimewa dulu ya. Bentar ya. Bisa bagi bergerakin. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi earning per share net income dikurang dengan jumlah lembar saham beredar, saham biasa beredar ya. Nah, beredar ya. Itu earning per share. Ini kalau ini berarti kalau tidak ada saham istimewa ya. Kalau ada saham istimewa, maka dikurangkan dengan dividen saham istimewa. Jadi kalau di perusahaan tidak ada saham istimewa, maka net income bisa dikurangi dengan dividen saham istimewa. Tapi kalau ada dikurangi karena EPS ini bukan untuk perusahaan saham istimewa, perusahaan saham biasa ya. Dan kalau sudah lihat di perusahaan go public itu mungkin yang perusahaan go public yang punya saham istimewa mungkin nggak ada, nyaris nggak ada lah. Dulu tuh 10 tahun lalu hanya 1 ya perusahaan yang go public yang punya saham istimewa. Ini sekarang nggak ada kayaknya. Saya sama teman saya kerja di Bursa Efek, di bawah PAM nggak ada lagi Pak. Jadi sudah nggak ada ya. Ini saham istimewa itu mungkin perusahaan bukan go public kali. Go public mungkin ada saham istimewa. Tapi perusahaan go public nggak ada saham istimewa kayaknya. Ya. Kalau percaya cari aja. Coba cek, ambil salah satu laporan keuangan perusahaan go public, coba cari equity ada nggak saham istimewa. Selalu tuh riset 10 tahun lalu nggak ada. Ketemu hanya satu salah. Satu lupa sama perusahaan. Sekarang mungkin udah nggak ada lagi itu. Ya. Karena saham istimewa itu nggak menarik bagi investor ya. Kenapa nggak menarik? Karena dia itu nggak banci. Kalau saham biasa jelas dia equity ya. Kalau obligasi jelas dia utang. Ya, kalau utang itu laki-laki, equity itu perempuan jelas. Bond itu jelas laki-laki, equity jelas perempuan. Tapi kalau saham istimewa, preference stock,
Wah, itu nggak jelas tuh. Ya. Bisa sebagai laki-laki, bisa sebagai perempuan. Dia bisa sebagai kreditasi utang, bisa kreditasi sebagai equity. Kreditasi utang apa? Dia wajib berdividen, kayak bunga ya. Kalau dia equity, ada juga, karena pokoknya jatuh tempo pokoknya. Dia nggak bisa menagih ke manajemen harus bayar pokok saham istimewa, nggak bisa ya. Jadi banci, nggak menarik bagi investor ya. Maka nggak laku itu saham istimewa itu. Kecuali perusahaan tertutup kali ya, ada kali itu. Go public nggak ada. Ya. Jadi di bawah PAM itu hanya jual apa saham biasa dan obligasi ya. Dua produk aja di perdagangan pasar modal. Dua aja. Tapi transaksi trading bisa triliunan ya. Hanya dua barang di perdagangan tapi triliunan aset. Apa transaksi trading. Ya. Nah ini ya. Ini contoh ya. Contoh. Misalnya ya. Kalau misalnya ini ada earning per share ya. Ini ada laporan laba rugi perusahaan, earning per share. Income from continuing operation. Jadi earning per share dibagi income from continuing operation. Jadi berapa income from continuing operation-nya dibagi jumlah yang beredar, dapat 3,45. Ini kurang operation. Continuing operation berapa per lembar saham? 0,5. Income before item berapa per lembar saham? Dapat 0,95 per lembar saham. Extraordinary item per lembar saham berapa? Dapat 0,75. Jadi net income per lembar saham 3,75. Ya. Apa 3,7 ya. Jadi yang per share itu dibagi berdasarkan item yang ada di net income. Misalnya earning per share per income from continuing operation. Ya. Income earning per share berdasarkan discontinued operation. Ya. Earning per share berdasarkan income before extraordinary item. Earning per share berdasarkan extraordinary item. Dapat net income. Net income adalah earning per share secara keseluruhan. 3,7. Nah, kalau di sini kan nggak dinyatakan nih, berarti basic nih. Basic earning per share. Ya. Kalau di laporan keuangan itu ada dua, basic sama dilutif. Dilutif itu ada kalau seandainya perusahaan pernah menerbitkan convertible bond ya, menerbitkan swap option kepada kurang right ya. Nah, kalau ada itu berarti dia harus ngitung dilutif EPS ya, dilutif EPS. Kalau nggak ada. Ya. Ini contoh ya. Contoh. Misalnya perusahaan mining company memiliki net income 250.000 selama tahun berjalan ya. Di mana lembar saham biasa yang beredar selama tahun itu udah 580.000. Nah, terdapat 2.000 saham itu dengan nominal 100 nominal per lembar saham ya. 9% saham istimewa outstanding selama tahun berjalan ya. Jadi ada saham istimewa itu sebanyak 2.000 saham, nilainya 100 dengan 9% ini apa nih? Itu dividen ya, dividen. Nah, 9% bukan bunga ini ya. Ada ini si banci di sini. Pada saat kondisi 9% si saham istimewa mirip laki-laki nih, laki-laki ya. Kemudian pada saat dia itu tidak jatuh tempo mirip seperti perempuan ya. Nah, perempuan, maka dia bencong itu. Ya. Jadi penentuan basic earning per share sebagai berikut ya. Nah, basic gimana ngitungnya? Baik ya. Nah, suara kode. Aduh. Ini terakhir nih bahan materinya. Aduh. Bentar, ini susah bergerak nih. Nah ini hitung ya. Jadi gimana hitung earning per share basic ini basic ya. Itu 150.000 itu kan income ya. Karena ada saham dividen istimewa, maka kita ulang dividennya. Berapa dividennya? 9% kali nominal. Berapa nominal? 2.000 kali 100.000. Berapa itu? 2.000 kali 100.000 dapat berapa? 2.000 kali 100.000 dolar. Berapa itu? 200.000 ya. Dari 9%. Dapat 18.000. Dividen 18.000. Sehingga net income dikurang dividen saham istimewa jadi berapa? Jadi berapa tuh? 232.000 ya. Dibagi 580.000. Jumlah tertimbang saham beredar saham biasa yang beredar. Dapat 0,4 per lembar saham ya. Itu ya. Itu maksudnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Saya keluar dulu ya.
Nah, pertanyaan nggak? Pertanyaan? Di Susiati Hana, Susiati Hana. Ada pertanyaan nggak? Yang hadir sekarang ini ada Ada Pak, hadir 22 orang. Susiati hadir. Hana hadir. di-on-kan sebentar videonya, di-on-kan aja sebentar aja. Susiati Hana. Nyalain Pak. Hadir. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan nggak? Tidak Pak. Kalau nggak senanya, boleh senanya nggak? Basic EPS itu gimana ngitungnya? Basic EPS. Basic EPS gimana gitu? Apa? Putus-putus Pak. Apa? Putus-putus. Putus, suaramu jelas sama saya nih. Berarti sinyalmu yang kacau tuh. Basic EPS? Hah? Nggak tahu basic EPS? Basic EPS? Aduh, langsung hilang. Ya. Kemudian si Lutfi, mana buka dulu videonya. On-kan dulu ya. Lutfi. Mana Lutfi tadi? Lutfi mana? Hah? Lutfi perempuan ya. Indarati. Ayo, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak nanya, saya nanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Belum Pak. Belum ya? Coba saya jawab pertanyaan saya. Ada dua jenis perbedaan pajak antara pihak perusahaan sama pihak pajak. Dua jenis perbedaan itu perbedaan pajak, bukan pajak. Jadi yang pajak perusahaan ditulis perusahaan sama pihak pajak berbeda. Penyebabnya ada dua jenis. Apa namanya? Halo? Sebentar Pak. Hah? Aduh, mana sih? Aduh. Ada nama perbedaannya? Aduh. Nggak ada. Dandi. Halo. Dandi. Apa pura nggak dengar gitu ya? Susah kalau kuliah online ini gini. Nah, susah nih ya kalau kendala itu. Saya nggak bisa buktikan apa benar-benar suara ada atau tidak itu. Muhammad Reza. Halo. Yuk. Mbak Reza. Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ya, cukup, Pak. Hah? Coba saya tanya. Apa dua jenis perbedaan perhitungan beban pajak penyebab perbedaan perhitungan beban pajak perusahaan sama pihak pajak? Ada dua jenis perbedaan. Jelaskan. Reza. Halo. Reza. Loh, kamu kan sudah bikin video presentasi, masa kan udah tahu lah isinya. Udah tahu isinya. Sudah lihat semua video presentasinya itu. Ya. Bagus-bagus presentasi. Karena ada bacaan dibaca aja itu, ya nggak dijelaskannya. Ayo Reza. Tapi lumayan bagus lah. Kan masa nggak ingat kamu? Ya. Kamu ada sampaikan video presentasinya nggak? Ikut nggak? Reza? Pak, jelek, Pak, jaringannya, Pak. Alah, kamu nggak ada jelasannya. Tiara Sabrina. Halo, Ya. Gimana? Langsung hilang langsung. Temporer. Langsung tutup. Temporer sama Langsung tutup. Aduh, gimana sih? temporer sama permanen. Bagus ya. Temporary itu apa? Temporary different itu apa? Temporary different. Udah bagus artinya. Aduh, mana Sabrina nih? Pajak, aktif pajak tangguhan. Iya, tahu pajak tanggungan apa? Apa artinya? Temporary different apa? Bukan pajak tanggungan, bukan itu katanya. Temporary different itu apa? Jelaskan. Apa? Different. Temporary different itu apa? Temporary different. Apa temporary different? Perbedaan pajak sementara. Ya, itu terjemahannya itu apa maksudnya? Terjemahannya saya tahu terjemahannya. Itu terjemahannya itu. Apa temporary different? Jelaskan. Apa? Temporary different. Ya, apa? Tadi saya jelaskan tadi. Bentar, Pak, saya baca bukunya. Hah? Baru masuk tadi. Oh, baru Zoom masuk. saya tadi. Iyalah. Tadi gimana?
Buka puasa ya. Sholat tarawih, buka puasa. Muhammad Reza Pel. udah. Rida Tembayong, Rida Tembayong, ayo Rida Tembayong. Rida Tembayong. Rida Tembayong. Rida Tembayong. Aduh. Rida Tembayong. Iya, Pak. Coba di-on-kan dulu video, di-on dulu ya. Lagi komunikasi masa di-on-kan videonya. Sopan santun dalam video call gitu. Ah, itu. Ada pertanyaan nggak, Tembayong? Ada pertanyaan? Belum ada. Ah, kok saya tanya ya. Permanen different apa itu? Permanen different. Permanen different. Mana Tembayong Oh, tadi? Aduh. Mana Tembayong? Aduh. Hilang lagi kamu, Di-on-kan sebentar Ada, Pak. videonya. Video di-on-kan dulu sebentar. Aduh. Nggak sopan. Kita lagi komunikasi. Apa? Permanen different apa? Permanen different. permanen different, data yang permanen itu, Pak. Jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Apa tuh nggak bisa dirubah? Datanya. Contohnya apa? Apa? Biaya tetap. Duh, tetap nggak ada. Bukan itu, salah Nggak ada. kamu. Bukan itu. Bukan tetap, ya. Karena perbedaan ketentuan kebijakan itu, ketentuan pajak, di mana di akuntansi tidak kena ijaz. Jadi cara keluarnya beban pajak perusahaan harus di-adjustment ya, dikurangi itu ditambah. Tapi kalau temporary different beban pajak perusahaan nggak di-ijaz ya, nggak di-ijaz. Eka Windy Aulia, udah kamu boleh tutup videonya, boleh tutup. Siapa si Rida takut banget nih tutup videonya. Udah si Eka Windy Aulia, ayo. Video dia mana? Halo. Eka Windy Aulia. Aduh. Hilang. Nah ini nih. Ada pertanyaan nggak? Maka Eka Windy Aulia langsung off ya. Langsung off. Mary Christy. Halo Mary Christy. Halo Mary Christy. Ya. Aduh. Iqbal udah. Mari Iqbal. Halo Iqbal. Ya Pak. Halo Iqbal mana? Itu. Ya Pak. Ada pertanyaan Hadir nggak? Pak. Ada pertanyaan. Kamu di mana Pak. nih? Saya di rumah Pak. Ada orang terawih emang Pak depan rumah saya. Oh iya. Jadi kurang kedengeran. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak Pak, enggak ada pertanyaan. Nah, kalau senanya. Ya. Senanya sudah. Halo. Ya Ya. Pak. Disposal segmen apa itu? Disposal segmen apa? Aduh, nggak tahu nih. Nah, Adifa Surya. Hadir Pak, hadir. Disposal segmen apa itu? Disposal segmen apa itu? Apaan Pak? Apa? Begitu itunya nggak bisa langsung hilang. Susi Tahana ada? Susi Tahana. Yosua. Iya Pak. Nah, buka dong videonya. Aduh. Ayo Pak. Mana Yosua nih? Di mana? Ah, ini. Halo. Ah, iya, Ya, Pak. Yosua ya. Halo. Nah, ada pertanyaan nggak? Belum ada sih. Tapi saya mau nanya ini Pak. Apa? Kalau misalkan pajak pendapatan itu, kalau untuk perusahaan dari misalkan UMKM atau perusahaan-perusahaan yang blue chip, ada perbedaan nggak Pak untuk pajak pendapatannya? Persentasenya? Kita bahas bukan perbedaan pajak antar perusahaan, perbedaan pajak antar pihak pajak dengan pihak
pihak perusahaan. Pajak antar perusahaan kita bahas sekarang. Ya. Oh ya Pak. Yang kita perbedaan pajak itu bukan perbedaan antar perusahaan, tapi perbedaan pajak antara dihitung oleh pihak pajak dengan pihak perusahaan ya. Temporary difference, permanent difference itu yang materinya ya. Jadi nggak relevan kamu pertanyaan sekarang. Kemudian siapa lagi itu yang kita 10 menit lagi habis ya, 10 menit lagi selesai kuliahnya. Iya Pak. Fadia Aurelia mana? Fadla apa? Fadla Aurelia. Fadla mana? Fadla, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Saya nanya. Kalau beban restrukturisasi itu apa? Beban restrukturisasi. Restructuring charge. Beban restrukturisasi. Beban restrukturisasi apa itu? Halo? Nggak kedengeran. Beban restrukturisasi. Beban restrukturisasi. Halo? Yang mana orang ini? Fadla Aurelia? Sinyal Pak, nggak kedengeran. Apa? Nggak kedengeran, Pak. So udah kita teriak nih beban restrukturisasi, masa nggak kedengaran juga Diskriminasi, Pak. Ya, beban restrukturisasi. Apa itu beban restrukturisasi apa itu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, aduh. Siapa yang tahu ya? Siapa yang tahu? Beban restrukturisasi itu apa? Siapa yang tahu? Kamu Andri. Kamu tahu nggak? Beban apaan, Pak? Restrukturisasi. Siapa itu yang ngomong siapa itu? Hah? Sebut namanya, woi. Sebut namanya. Yang ngomong barusan siapa itu? Biaya restrukturisasi, Pak. Iya, sama beban lah, bukan biaya, beban. Iya. Bukan Beban biaya, yang dikeluarkan, ya. Iya, beban yang dikeluarkan dengan tindakan seperti pembatalan kontrak, Ya. pemindahan karyawan atau menggabungkan operasi, Pak. Ya, itu kan restrukturisasi. Karena restrukturisasi itu maka ada biaya-biaya untuk pembatalan kena penalti ya. Ada biaya pesangon ya. Ada penghentian lain ya. Ada biaya untuk pembayaran besar macam-macam lah ya. Itu restrukturisasi ya. Nah, itu bagus ya. Siapa lagi nih yang belum bisa panggil? Fajarin Sahban mana? Fajarin Hadir, Sahban. Pak. Cuman saya lagi ngelayanin sebentar ya, Pak. Lain apa kamu? Hah? Di warung. Apa? Lagi di warung, Pak. Oh, warung, pas, mantap. Iya. Warung apa? Jualan durian kamu? Warung apa? Bukan, Pak. Bentar, Pak. Waduh. Jualan timun suri, Pak. Waduh, jual timun suri itu jual pisang kamu nih. Aduh. Itu Nelsia Meita mana? Nelsia Meita. Hadir, Pak. Ayo buka on video kan, videonya di on kan. Ayo Nelsia Melta. Hadir, Pak. Mana? Mana Nelsia Melta? Ada Pak di sini. Mana? Nelsia Melta mana nih? Oh ini ya. Kak, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Hah? Belum, Pak. Belum ya. Saya nanya boleh nggak? Saya nanya ya. Halo? Iya. Saya nanya ya. Nah, sekarang saya mau nanya. Basic EPS ngitung gimana? Basic earning per share ngitung gimana? Bentar, Pak. Nah, ayo. IPS tadi ya, Pak? Earning per share, EPS. Basic. Bukan IPS ilmu apa? Pengetahuan sosial IPS ya. Bukan IPS, EPS, earning per share. Kamu baru masuk atau udah lama masuk nih? Udah dari tadi sih, Pak. Apalagi dari tadi masuknya ya, aduh. Pasti bisa lah itu ya. EPS. Cara ngitungnya? Iya, rumusnya apa itu? Rumus saja, jelaskan. Kalau if there is no preferred stock, itu net income dibagi number of common shares outstanding. Apa itu? If there is... Apa itu maksudnya? Jadi laba bersih dibagi common shares outstanding. Apa itu? Saham biasa yang
gantung, yang beredar, Itu gantung. Beredar. yang beredar. Kok tergantung sih. Itu yang kalau ada dividen saham istimewa, ada saham istimewa Kalau- gimana? Kalau ada saham istimewa. Ya, itu net income, laba bersih, Ah, dikurangi preferred stock dividen, ya bagus bagus ya bagus ya. common stock beredar. Udah. Farhan mana Farhan? Farhan. Iya Pak, iya Pak. Hadir Ya, Pak. coba ada pertanyaan nggak? On kan videomu. Yang jualan tadi siapa? Si Farhan yang jualan. Siapa yang jualan? Oh bukan Pak. Bukan. Fajar, Fajar, Pak Pak. Iya Fajar. Pak, saya. Fajar. Jar Pak yang jualan Pak. Jualan, ya. Jualan burung ya. Jualan burung. Jualan apa tuh? Bukan Pak. Jualan apa? Kelontong, kelontong, kelontong. Lontong burung sama aja tuh. Ini siapa tuh? Farhan mana Farhan? Iya Pak, saya Pak. Mana? Di sini nih Pak, Di mana? baju hijau. Baju hijau nggak ada. Oh ini nih, ya udah. Ada Ya, pertanyaan apa? Pertanyaannya. Buat saat ini udah Pak, udah cukup. Nah, saya nanya ya, saya tanya. Iya Pak. Nah, saya nanya. Kalau perbedaan pajak ya, di mana beban pendapatan pajak di mana beban pajak dihitung oleh perusahaan lebih besar pada hutang pajak dihitung oleh pihak pajak. Nah, jadi beban pajak yang dihitung oleh perusahaan lebih besar pada pendapatan beban pajak atau hutang pajak diakui oleh pihak pajak. Ngerti ya? Nah, perbedaan karena Pak, saya nggak nangkep pertanyaannya. nah, Pertanyaan intinya boleh diiniin. dengar dulu. Beban pajak perusahaan lebih besar pada hutang pajak dihitung oleh pihak pajak. Ngerti? Iya, iya. Ngerti? Nah, coba kamu ulang apa maksudnya itu? Maksudnya apa itu? Coba aku ulang. Saya sambil tulis dulu Pak, beban pajak lebih apa? Ah, boleh nggak ngerti kamu? Beban pajak perusahaan, kamu catat deh. Beban pajak perusahaan. Beban pajak perusahaan ya. Yang ditulis oleh perusahaan, ya. Lebih besar ditulis oleh perusahaan. Beban pajak yang dihitung oleh perusahaan. Dah. Lebih besar daripada utang pajak dihitung oleh pihak pajak. Ngerti? Oke. Nah, ada tahu maksud pertanyaan itu? Tahu nggak? Coba ulang lagi pertanyaannya apa? Bukan pertanyaan, statement. Beban pajak Beban pajak yang ditulis oleh pihak perusahaan lebih besar dari yang ditulis oleh pihak pajak ya Pak? Utang pajak, ditulis utang pajak. Oh. Beban pajak yang dihitung oleh pihak perusahaan lebih besar pada utang pajak dihitung oleh pihak pajak. Ngerti? Masih gaul. Maaf Pak, saya nggak mengerti paham pertanyaannya. Belum bertanya, saya belum statement, belum bertanya. Ya Pak, baik. Baik Pak. Beban pajak dihitung oleh pihak perusahaan, ngerti? Ngerti nggak beban pajak dihitung oleh perusahaan itu? Di mana itu? Ya. Di mana? Di income statement. Nah, ada kan beban pajak kan? Nah, itu lebih besar pada utang pajak dihitung oleh pihak pajak, ngerti? Belum bertanya. Ya. Nah, pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya dengar ya. Itu kan temporary different itu. Ya, temporary different. Menimbulkan deferred tax asset atau deferred tax liability? Temporary different-nya. Menimbulkan deferred tax asset atau deferred tax liability? Apakah itu menimbulkan deferred tax asset atau deferred tax liability? Jadi ada jelaskan. Kalau beban Pak. Ayo. Bentar. Hah? Bentar Pak. Saya sambil lihat PPT-nya dulu boleh? Ya boleh, catatannya. Catatanmu. Iya. Lagi kalau habis Zoom-nya kita berhenti di sini ya. Zoom-nya habis 1 menit lagi, 1,5 menit lagi. Zoom-nya. Kalau habis kita sampai kuliah di sini, sampai ketemu hari Kamis depan ya. Jam 7. Ya, Pak. Dengan nanti ada tugas video materi cash flow ya. Materi cash flow. Ya. Tingkat cash flow. Jadi presentasi video. Misi presentasi video itu tujuan saya itu sudah baca materi ini itu sudah ulang-ulang dengan di telinganya. Ya. Jadi sudah familiar dengan istilah saya itu temporary different familiar, permanent different familiar istilahnya. Ya. Kemudian deferred tax asset familiar istilahnya, deferred tax liability familiar. Kalau udah dengar ya, Kalau udah ngomong udah dengar ya. Nah, itu tujuan itu. Bukan kamu baca tanpa orang mabuk aja, baca itu nggak nyadar ya, begitu habis baca nggak ngerti itu, ya. Baca lalu kondisi sadar ya.
Jadi saudara presentasi lo kursi sadar, bukan presentasi lo kursi mabuk ya. Jadi kalau ditanya nggak tahu, padahal udah ada di materinya ada. Ya, tujuan saya itu presentasi video itu tujuannya supaya membaca dulu, membaca dan kondisi saudara sadar baca itu, bukan kondisi nggak sadar ya. Ngerti ya? Ngerti kan? Nah, demi kepentingan saudara karena kita ini ada keterbatasan. Jadi tiga kali materi, satu kali kisi-kisi ya. Iya Pak. Ini tinggal 2 materi lagi, Kespo sama salah perang keuangan lagi ya. 2 Ya. materi ya. Ini 2 kali. Oke, ini bikin video lagi ya Pak berarti. Video lagi kalau saya lupa. Ya. Kalau saya lupa ngasih di Google Classroom, kayak ingatin saya ya. Ingatin ya. Iya Pak. Ya. Malam ini aja Pak langsung Bapak upload di Google Classroom. Oh iya, Google Classroom ya. Biar nggak lupa nanti Iya, Pak. saya lupa. Habisnya saya langsung upload aja. Jangan lupa Iya saya. Pak. Ya. Ya ada pertanyaan nggak? Oh ini siapa nih? Si Hana tadi nggak muncul. Hana tadi nggak muncul. Suzette tadi kemana kamu? Pak. Oh enggak ada. Saya ikut, Pak. Enggak tadi panggil nggak ada. Ya. Saya tadi ikut, Pak, cuma sinyalnya kurang bagus Oh, tadi. iya. Ini saya baru nyambung pakai WiFi. Oh pakai HP sekarang. Tadi pakai HP. Iya. Oh iya. Dali udah masuk ya. Pak. Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, boleh. Withholding tax itu apa ya Pak? Apa? Withholding tax. Withholding tax. Withholding Ya. tax itu apa? Itu apa? Kalau seandainya perusahaan itu ini yang mengenai misalnya kalau dia dulu rugi ya, bisa kompensasi income, kompensasi pajak ke belakang sampai depan. Apa? Pajak pendapatan dia Pak. Iya, dia rugi misalnya kan. Bisa sekarang dia rugi ya. Rugi dia bisa kompensasi ke belakang ya, kerugian itu atau ke depan. Ya. Itu maksudnya. Iya. Berarti pajaknya dibebankan di belakang gitu Pak. Bukan contoh ya. Misalnya dia rugi sekarang ya, ruginya 500 juta ya. 500 juta. Maka dikompensasi ke belakang. Kalau belakang itu laba, maka laba itu bisa restitusi pajak. Ya. Restro pajaknya. Restitusi. Iya Pak. Mengenai pajak. Kan rugi dulu kan laba itu. Laba sekarang rugi. Iya. Nah, bisa dikompensasi ke belakang. Jadi kalau di belakang itu nggak cukup, bisa ke depan untuk mengurangi pajak ke depan. Itu. Oh, menekan kerugian pajak itu ya Pak? Iya. Maka kalau lihat laporan keuangan, kan laporan keuangan kamu kok dia rugi, kok malah pajaknya positif ya. Pernah lihat nggak laporan keuangan? Coba lihat deh. Apa? Dia rugi, tapi pendapatan pajaknya, beban pajak kok positif ya. Coba lihat laporan keuangan. Ada tuh. Pasti bingung sudah. Kok rugi? Enggak dulu. Nah, ada. Buka dulu, Mas. Cari nggak semua perusahaan ada itu. Dia rugi tuh sekarang. Tapi beban pajaknya menambah kerugian malah, bukan menambah, jadi mengurangi kerugian. Bisa rugi 1 M, beban pajaknya positif 100 juta, berarti rugi 900 juta. Nah, itu karena dia kompensasi pajak tahun lalu, ya. Itu makanya di intermediate ada satu chapter reward itu, ya. Reward 2 kali pertemuan kuliah tentang pajak ini. Kalau ini kan yang kulit-kulit aja, ya, karena agak lebih dalam bahasanya. Ini permanent different nggak dibahas itu. Banyak pembahasan belum itu karena baru pengantar ya, mata akuntansi baru. Tapi nanti kamu ada mata kuliah pajak kan? Kurang tahu sih Pak. Nah, mata kuliah pajak nanti dipelajari. Manajemen dapat ya Pak? Manajemen dapat pajak ya Pak? Manajemen keuangan ada materi pajak deh Pak. Teman saya itu ada di. Manajemen keuangan bukan. Pajakan ya? Satu mata kuliah sendiri. Oh. Iya di jurusan manajemen ya Pak dapat ya? Nah, perpajakan. Di manajemen ini saya nggak tahu nih ya. Waktu sempat dihilangkan oleh prodinya. Kapolri hilangkan pajak. Sebenarnya jangan dihilangkan, itu penting manajemen. Dihilangkan. Oh, jadi buat akuntansi doang. Buat anak akuntansi apa itu? Coba lihat di buku panduan akademik, coba saya lupa ya. Panduan akademik lihat, panduan akademik. Kamu masuk tahun berapa? Kalau teman saya di itu. Kamu tahun 2019 masuk kan? Halo, kamu jurusan masuk manajemen keuangan ada materi pajaknya Pak. Enggak, Tiap kampus beda, Mas. Tiap kampus beda. Andi, kamu tahun berapa masuk 2019, Pak. 2019 ini. Ya buku panduan akademik 2019, kan ada situ kurikulum tuh.
Ya. Iya, Pak. Nah, kurikulum itu ada nggak pajak manajemen di situ? Kayaknya ada deh. Kayak ada pajak itu. Jauh pilihan malah, mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan. Kurikulum perkuliahan ya, Pak. Ya. Di itu kurikulum perkuliahan per semester lihat tuh. Iya, Ada Pak. pajak. Kayak pilihan deh. Bentar. Ini lagi dilihat, Pak. Karena itulah makanya, aduh, saya repot juga Kaprodi kalau nggak ngerti. Dihapusnya itu pajaknya. Kurikulum 2018 dihapusnya. 2018 ya, buku pandu 2018 2019. Iya, 2018 Pak ini. Saya Nah. lagi lihat Pak, lagi dicek Ada. satu-satu Pak. Ada tuh, ada nggak? Sebentar, perpajakan ya. Kayak pilihan deh. Ayo ketemu deh. Sebentar Pak, lagi dicari satu-satu nih Pak. Kemungkinan nggak ada Pak ini. Ya nggak ada. Manajemen. makanya. Iya, Dihapus. manajemen nggak ada nih Pak dari semua semester nih. Saya udah liatin. Dihapusnya itu dihapus sama prodinya, prodi keras kepala itu. Iya, di kampus lain harusnya ada loh Pak, pengantar perpajakan harusnya ya. Mau manajemen akuntansi. Ada di mana-mana ada Iya. tuh. Di mana ada. Ada, harusnya ada di kampus lain pun ada Pak. Ada. Jadi mahasiswa Iya. Lain, Andri. ya. Enggak, memang harusnya ada. Harus ada, Mau harus manajemen ada. akuntansi Saya tahu, perpajakan. harus ada, Ya, harus ada. Iya. Iya, ada. Terus lu bilang katanya kampus tiap kampus beda. Iya, emang beda. Iya. Tapi harusnya ada. Oh, tadinya ada ya Pak ya? Ya selama ada itu karena keprodi lama tuh ngotot. Ngotot hilangkan. Oh, makanya. Nggak ngerti deh. Masih muda dia lah. Kita harus bertengkar aja tuh. Jadi nanti Kita adanya makanya- akuntansi biaya Pak. Nah. Akuntansi biaya dan manajemen nih. Ah, Pak. itu digabung bahaya tuh, digabungnya malah. Itu berat tuh Tapi digabung. ini anak. Berat digabung tuh. Kalau kelepek mahasiswa digabung. Ya. Bahaya digabung. Jadi gini, ini tahun 2020 kita kan mau rubah kurikulum nih. Iya Pak. 2020 mau rubah kurikulum. Tapi kamu nggak ikut kurikulum tetap 18 anak angkatan 2020 aja. Nah, tapi saya minta mahasiswa tolong dimasukkan saran supaya pajak itu ada di manajemen. Ya. Harusnya. Ya. Harus ada. Hampir semua perguruan tinggi ada pajak. Saya kan udah puluhan tahun jadi dosen nih. Saat itu 1987 jadi dosen saya. 1987 dari dosen. Ya. Dan semua PT lihat aja itu pasti berjalan itu ada betul pajak, mana ada yang nggak ada. Itu biaya sama akuntansi manajemen dipisah, di mana ada akuntansi biaya sama manajemen mana? Iya, tapi ini digabung Pak. Ya itu Semester ngiri 3 banget nih. nih. Ya, itu ngirinya. Iya. Maka tolong nanti dalam kurikulum baru ini tolong diusulkan dua itu jangan digabung. Pajak harus ada gitu ya. Itu bahaya sekali itu. Oh, jadi ini akuntansi biaya dan manajemen beda ya Pak, sebenarnya kuliahnya nggak sama. Apanya? Mata kuliahnya beda sebenarnya ya. Harusnya dipisah ya Pak. Apa mata Ya, kuliah? akuntansi biaya dan manajemen. Oh, iya, beda tuh. Nggak bisa digabung, berat tuh. Ini digabung soalnya Ya, Pak di makanya kampus. itu keras Kalau kepala. ngeliat. Ya, maka besok itu saya usahakan jangan digabung, tapi tolong mahasiswa itu kan nggak ngerti ya apa seharusnya. Jadi biarkan aja. Sekarang baru terasa mahasiswa angkatan 2018 baru terasa ke pajak kita nggak belajar. Baru terasa ada sekarang. Manajemen itu penting, untuk biaya penting 2 semester. Untuk manajemen penting 1 semester. Itu harus tuh manajemen tuh, karena itu penting mata kuliah untuk mensupport fungsi-fungsi manajemen. Coba bayangkan. Jadi walaupun anak manajemen ada mata kuliah akuntansi apa ya? Dapat biaya kita harus ya. ada. Kalau nggak ngerti gimana dia tuh dibohongin sama bagian produksi aja dia tuh. Iya Pak. Kalau akuntansi manajemen itu fungsinya untuk bagaimana menggunakan informasi akuntansi untuk pengendalian intern. Untuk mensupport fungsi manajemen di dalam perusahaan. Nah, dia nggak belajar, ngaco banget tuh. Ya. Iya Pak. Maka itu penting tuh. Maka kurikulum 2020 mau dirubah. 2020 ini manajemen ya, akuntansi, syariah. Nah, tolong aja ditemui kekajur manajemen itu. Temui kajur manajemennya. Itu termasuk yang merubah juga itu. Temui kajur manajemen. Pak, tolong Pak, akuntansi biaya sama manajemen dipisah ya. Dimana-mana kampus nggak ada yang gabung tuh. Itu pajak harus dimasukin ya. Bisa tahu aja tuh. Dan mahasiswa itu harus kritis ya. Harus kritis. Ya. Kalau nggak masuk sekarang, kurikulum berikutnya paling tidak harus dirubah tuh. Ya.
Pajak itu, aduh manajemen itu setahu pajak, masa nggak tahu pajak sih? Ya. Pajak itu puluhan tahun, sejak tahun 1987, manajemen itu dapat pajak. Nggak ada satupun PTN yang nggak dapat manajemen pajak. Kita dihilangkan tuh. Hilangkan. Kompak mereka itu. Jadi suara saya kalah. Kalah suara saya. Ya. Jadi tolong mereka nggak ngerti, karena mereka dosen manajemen itu S1 bukan manajemen banyak. S1 dari ITB, dari IPB, mana ngerti dia. S1 dari ilmu ekonomi, mana ngerti. S1 dari apa? Dari teknik kimia. Waduh. S1 dari mana lagi itu? Macam-macam S1-nya. Dari ITB, IPB, apalagi itu dari dari teknik UI. Waduh. Kacau itu. Gak ngerti deh. Ya, karena pengen masukkan mata kuliah dia. Nah, padahal itu penting. Saya kasih tahu tuh, nih lihat kurikulum manajemen Indonesia nih. Kita ngotot mereka. Akibat kasih mahasiswa itu. Jadi mahasiswa manajemen itu kasih dia tuh. Akhirnya apa? Disuruh, udah kalau gini aja Pak, kita wajibkan aja mereka ikut berpet pajak. Memang gampang berpet pajak itu, lebih berat pada kuliah loh. Berpet pajak itu. Berpet pajak itu masih lebih berat pada kuliah, enakan kuliah. Iya kan? Berpet pajak itu susah loh. Ya. Nggak gampang kursus-kursus 6 kali pertemuan setiap minggu bisa 1 semester kalau kursus itu. Berpet pajak itu. Berpet A, berpet B, berpet C. Kalau berpet A itu pajak 21, berpet B pajak perusahaan. Ya. Berpet A aja susah, apalagi berpet B, ya. Jadi sekarang masuk ngeluh tuh manajemen. Ngeluh. Saya ikut berpet pajak, pajak pas syarat dalam ujian skripsi harus lulus berpet pajak. Akibatnya akhirnya apa? Ya asal dia kursus saja udah diterima, kan kacau juga tuh. Ya. Nah, tolong tuh temui Prodi manajemennya besok dia. Pak, tolong Pak kasih adik-adik, jangan sampai pajak itu nggak dimasukkan, wajib ya. 1 semester minimal ya. Semester berapa tuh Pak biasanya dapat perpajakan Nah, kalau ada? pajak itu semester 4 atau semester 5 udah dapat. Semester 4 dapat, semester 5 udah dapat pajak itu. Pajak 1 pengantar itu belajar tentang bagaimana pengisian SPT pasal 21. Utamanya itu. Kalau pajak 2 pasal PPh badan ya, PPh badan, bagaimana isi SPT. Kamu disuruh isi SPT. Jadi gampang itunya. Ngerti lah. Pajak itu paling gampang itu. Maka di pajak itu semua ilmu bisa jadi konsultan pajak. Kamu lulusan manajemen bisa konsultan pajak. Kamu lulusan ITB bisa konsultan pajak. Karena gampang ilmunya. Ya. Gampang, baca aja itunya. Nanti laporan keuangan kebaca pengantar akuntansi selesai udah. Ya. Jadi anak S1 sastra bisa jadi konsultan pajak, bisa. Anak teknik kimia bisa konsultan pajak, nggak masalah. Bisa. Gampang ilmunya. Gerak itu kan peraturan berubah. Jadi nggak ada masalah. Duitnya banyak lagi ya, duitnya banyak lagi. Ya. Jadi kalau saya minat konsultan pajak nggak apa-apa, manajemen konsultan pajak nggak apa-apa. Teman saya banyak kok, orang yang manajemen konsultan pajak ya. Pajak. Memang yang paling jago itu anak akuntansi ya, tapi manajemen itu kemungkinan konsultan pajak. Jangan kan manajemen ya. Anak ITB aja bisa konsultan pajak. Sekarang ini ke depan itu jadi audit KP, extra auditor bisa kamu. Manajemen bisa jadi extra auditor, asal lulus ujian aja. Itu ujian kalau nggak akuntansi susah lulus. Ada akuntansi bisa lulus, apalagi non akuntansi. Tapi undang akuntan mensyaratkan seluruh sarjana S1 bisa jadi extra auditor. Extra auditor itu harus jurusan akuntansi apa ya? Enggak, seluruh sarjana apapun bisa asal lulus ujian. Lulus ujian CPA. Nah, CPA ini jangankan non akuntansi, akuntansi bisa lulus tuh. Susah banget tuh. Jadi walaupun undang-undangnya membuka bagi semua S1 apapun untuk jadi extra auditor di KP, jadi partner di KP, tapi satu pun nggak ada yang lulus yang non akuntansi itu. Karena akuntannya bisa lulus, akuntan yang lulus, jangan dosen itu sebelum lulus ya. Soalnya susah setengah mati itu. Nah, itu makanya di undang-undang pajak begitu, undang-undang akuntan itu menyatakan bisa semua S1 bisa jadi external auditor, akuntan kan diam aja. Coba aja kalau bisa lulus itu. Kan nggak ada protes tuh. Ya. Karena nggak ada protes karena susah banget itu ya. Tapi kalau ujian gampang misalnya semua S1 apapun bisa jadi notaris. Nah, itu protes tuh. Kalau notaris gampang ya. Asal baca ketentuannya bisa tuh. Itu pasti protes notaris tuh. Semua S1 apapun bisa jadi notaris.
Nggak usah SH. Akuntan bisa notaris. Coba deh, pasti banyak protes tuh. Tapi akuntan begitu akuntan di pemerintah tahun berapa? Tahun 2000-an, 99 tahun berapa? Lupa sih. 2001. Nah, itu satu pun akuntan nggak ada yang protes. Biar aja katanya. Coba aku lulus, satu pun nggak ada lulus sampai sekarang. Non akuntan nggak ada yang lulus sampai sekarang. Satu pun nggak ada lulus. Nah itu jadi undang-undang sengaja dilepas untuk melihat mana bisa itu, bisa non akuntan itu bisa lulus nggak? Karena ilmu akuntansi banyak banget ilmunya dan jelimet dan ribet ya. Tapi kalau jadi konsultan pajak gampang mas ya. Konsultan pajak kamu hanya belajar pengantar akuntansi ya, udah cukup itu ya. Mengertilah perang keuangan. Itu sebaca undang pajak, nah, itu bisa konsultan pajak. Coba aja banyak yang konsultan pajak itu bukan akuntan banyak ikut. Ya. Dan duitnya banyak itu. Banyak ya. Tapi kalau jadi auditor, setelah auditor nggak bisa. Setelah auditor itu harus mengerti standar akuntansi keuangan, mengerti keuangan, harus mengerti cost accounting, akuntansi manajemen, harus mengerti pengantar akuntansi, sistem informasi akuntansi, harus mengerti teori akuntansi, sebenarnya akuntansi, pajak, wah gila itu. Nggak mungkin lah bisa lulus ya, kalau bukan akuntan. Gitu ya. Jadi itu, kalau silakan kalau berminat jadi konsultan pajak, dibuka seluruhnya itu ya. Buka. Nah kalau kerja di perusahaan itu, sepupu saya S1 manajemen. Jadi tenaga konsultan pajak di perusahaan ya. Perusahaan. Ya nggak ada masalah ya. Jadi internal auditor, apapun S1 bisa internal auditor. Internal auditor itu kan terutama internal auditor yang manajemen kan. Manajemen ya. Kalau internal auditor keuangan susah juga ya. Tapi kalau manajemen semua pun bisa. Jadi kalau sudah kerja di bank, jadi internal auditor, apapun di satu bisa. Karena internal auditornya memeriksa kebijakan manajemen. Bukan keuangan. Keuangan nanti baru akuntan. Ya, baru akuntan. Ya. Itu. Jadi nggak ada masalah kalau minat boleh aja mas ya. Jadi tolong hubungi Kaprodi manajemennya ya. Tolong pajak dimasukin lagi Pak, kasihan adik-adik ya. Dimasukin lagi itu ya. Saya rasa kalah juga tuh. Mereka rame juga di sini manajemen itu banyak. Dosennya paling banyak itu. Baru saya tetapnya. Perpajakan 2 semester ya Pak? 2 semester. Tapi di S1 manajemen 1 semester aja dikasih. Oh, kalau manajemen 1 semester. Nah, itu kenal. Salah kenal aja. Tapi wajib sebenarnya. Wajib. Kalau di akuntansi 2 semester. Pajak 1 tentang pengantar pajak, nanti masuk nanti PPh 1. Kalau pajak 2 masuk PPh badan sama perhitungan itu perbedaan pajak ini ada perhitungannya ya. Jadi kita cuma dapat pajak pribadi aja ya Pak ya? Kalau manajemen. Ya, sama pengantar konsep pajak sama nanti pasal 21. Oke. Bisa itu pasal. Jadi lumayan lah kan? Lumayan lah. Kan jadi konsultan pajak membantu ngisi pajak pribadi dapat duit dong. Dapat duit. Ya. Nggak harus ikut brevet ya Pak ya? Iya, brevet A. Betul brevet A itu ya, brevet A. Ya, brevet KB Pak itu. Iya, kan banyak orang kaya itu nggak bisa ngisi pajaknya. Kita ngisiin. Iya. Ya, 3 jam selesai itu. Asal dokumen lengkap, sebentar selesai. Ya. Tinggal input aja kok di elektronik pajak itu tinggal input aja. Udah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, saya tutup hari ini ya. Ucap alhamdulillah. Ya, jadi besok cash flow itu kita 2 kali pertemuan itu. Jadi sudah bikin presentasi video sekali aja. Ya, kita bahas 2 kali pertemuan ya. Ya. Habis itu materi terakhir ada salah perang keuangan udah. Habis itu terakhir kisi-kisi ya, bahas-bahas soal ya. Bahas soal. Soalnya lagi saya periksa ya. Belum selesai ini, pusing juga meriksa elektronik ini. Karena sakit mata saya lihat bolak-balik banyak banget ya. Mata, kena mata ini ya. Ini kalau nggak ada, saya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Bersama. Alhamdulillah sehat semua kan? Nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Ya. Jangan sering keluar rumah loh, di rumah aja. Iya Pak, ini Hana tuh Pak, Hana keluar rumah mulu tuh Pak Hana. Iya, kondisi belum aman, si Hana aman. Hana sering keluar ya? Iya, Hana sering keluar tuh Pak. Kemana keluarnya? Enggak Pak, keluar kerja doang. Sore Pak. Kerja di mana? Keluar sore.
Kerjanya masih kantor, masih kantor. Masih pas minggu sekali. Oh, seminggu sekali kan nggak bang? Iya, Pak. Ya udah 3 minggu ke kampus nih. Saya nggak ke kampus ya. Kantor. Sama pas saya juga udah nggak ke kampus 3 minggu. Kerja di rumah aja saya. Banyak sekali. Walaupun di rumah dari pagi sampai sore nggak habis-habis pekerjaan tuh. Rapat lah, ujian lah, ujian sidang Iya, sempro, bimbing skripsi, kemudian presentasi, webinar, macam-macam. Aduh, repot banget ya. Dari pagi sampai sore. Ini sampai malam, dari pagi sampai malam nggak berhenti saya di depan komputer nih. Ya. IBS tahun ini wisudanya gimana, Pak? Biasa November. Online. Oh, Sudah online ya, Pak? Online ya, Pak? Online. Di rumah masing-masing ya? Masing-masing. Ya. Enggak, Serius Pak, saya nggak online? bisa bayangin, Pak. Itu cara mindah toganya gimana, Pak? Mindahin sendiri ya, Yang Pak? sakral toganya? doang, Pak. Nggak, ya wisuda itu nggak penting. Wisuda itu bisa kapan aja bisa. Penting lulus dulu ya. Oh iya. Betul, Pak. Nanti Penting ijazah keluar dulu ya, Berarti Pak. wisudanya diundur ya? Wisudanya undur. Yang penting lulus ya, Pak ya? Mau Januari, mau Februari nggak masalah. Itu kan wisuda itu kayak pesta perkawinan. Kalau nikah itu Iya. pada saat ujian sidang skripsi itu nikahnya itu. Ya. Pestanya aja itu. Ujian nikahnya sidang skripsi. Wisuda acara resepsinya. Resepsi ada, nggak penting resepsi. Yang penting begitu sidang skripsi lulus kamu dikasih ijazah. Transkrip udah selesai. Ya. Nah, sidang kapan-kapan kalau udah COVID yang bereda baru kita wisuda ya, baru wisuda. Amin. Jangan salah. Ya. Cepat lulusnya ya, cepat lulus jangan lama-lama. Iya, Pak. Maunya sih tahun ini udah lulus, Pak. Nah, lulus, kalau lulus langsung bisa merit, kamu udah merit dah. Udah merit. Belum lah, Pak. Nah, kalau lulus langsung merit. Cari suami Nanti bule. pas Sparta diundang pertama, Pak, sama Hana. Nah, itu. Undang saya pertama ya. Dapat suami bule. Suami bule Iya anaknya tuh. cantik, jadi ganteng ya. Hana nyari yang bule-bule tuh. Ya. Apalagi agak India ya, Han ya. Nah, India nanti kayak itu kayak gede tuh India gede ya. Panjang tuh India. Hana bilang agak India ya, Han. Ya. Makanya cepat lulusnya jangan lama-lama. Hidupnya sebentar cuma Ya, Pak. Saya juga pengennya cepat lulus, Pak. Ya cepat lulus semangat, rajin-rajin dong ya. Jangan sampai nggak lulus. Pak, ini kita ada percepatan nggak sih, Pak? Biar cepat Percepatan lulus. ada percepatan. Ambil Akselerasi ada, Pak. SP. Lihat kurikulum ada percepatan tuh. Ada percepatan di kurikulum. Tanya sama si Erik tuh. Prodi manajemen. Jadi kamu ngambil SP, ambil semua SP ambil terus. Bisa 3,5 tahun udah selesai itu, 3,5 tahun. Skripsi. Oh iya, Pak. 2 tahun kalau bisa cepet. 2 tahun nggak bisa. Sudah, ambil Dan. Mana bisa. Pak Erik. Mas. Bisa sih, Mas. Bisa aja sih, Mas. Maksimal ketentuan dikti itu 48 SKS tahun. Maksimal 48 SKS. Jadi Berarti per semester 24 24 ya? 2 tahun Per mana semester bisa? 24 ya? Per tahun Iya. ya? Per semester ya? Iya, 24 maksimal. Di setahun 48. Iya, Termasuk nggak boleh SP. lebih ya, Pak, Berarti kalau berarti ya? SP itu mempercepat lulus ya, Pak sebenarnya? Iya, kalau kamu udah ngambil 48 SKS selama 2 semester nggak bisa ngambil SP lagi. Bisa lulus 24 nih, nggak bisa ambil SP lagi. Kita kan ini baru 20-21, bisa berarti ya, Pak ya? 21 masih sisa berapa? 3 Berarti SKS. 3 atau 4. Bisa berarti ya, Pak? Satu matkul aja, Pak. Hah? 3 SKS berarti hanya satu matkul aja berarti. Iya, kalau kamu misalnya semester 1 24, semester kedua 20, kan tinggal 4 SKS lagi, ambil semester pendek 4 SKS maksimal. Terus 48 jumlah total setahun. Kalau nggak bisa masuk nilaimu di laporan dikti nggak bisa masuk, ditolak dari sistem. Kalau lebih. Tuhan, dengerin Han. Nggak bisa 2 tahun gimana? 2 tahun, nggak mungkin 2 tahun. Jangan 2 tahun, 3 tahun juga Kayaknya bisa. sih, Pak. Cuman kayaknya saya nggak mampu deh, Pak. Apanya? Susah banget dapat nilai di IBS. Mana susah? Nggak ada susah kok. Susah kenapa? Semangat cuy. Apa nggak ada susah? Aduh, susah gimana? Asal datang kuliah lah. Susah siapa? Kenapa? Susahnya mata kuliah apa? Susahnya apa? Susahnya mata kuliah apa? Mata kuliah pengamen. Pengamen itu pengantar manajemen. Iya, Pak. Iya. Tadi sih kan pengamen. Han, jangan disingkat Han. Pengantar manajemen. Pengantar manajemen. Susah banget. Waduh, itu kan mata kuliahnya ngomong-ngomong doang tuh. Mungkin Enggak, berbeda Pak. Pak, tiap orang. Enggak, Mungkin Pak. berbeda Pak tiap orang. Ada yang bisa hitungan, ada yang bisa teori. Jadi ada yang Hitungan teori itu, tidak Pak. bisa,
hitungan nggak bisa Itu gitu pengantar Pak. ilmu ekonomi deh, kayaknya pengamen nggak ada hitungannya. Ada, itu pengantar manajemen. Nggak ada Iya ya. hitungan. Salah. Ada hitungan. Anda Maklum Pak, teman saya habis dipecat. Apa? maklum Pak. Dia pengen India Pak, soalnya Pak. Waduh. Otak India tuh ngeri tuh. Ya. Pelajaran matkul akuntansi juga susah, Pak. Apa? Wah. Aplikasi susah juga. Waduh, bikin gampang lah, bikin gampang. Bikin gampang. Saya mengakui Pak, karena basic saya Masih beradaptasi, Pak. Masih semester 2, Ya, ntar. Iya. Ya adaptasi lah, jangan nggak mungkin langsung bisa lah ya. Saya juga waktu Iya benar Pak. saya Betul, masih IPA, kepleset masuk ekonomi. Di ekonomi saya pusing tuh, 1, 2 IPK bisa 3 sih, 2,9. Nggak terbiasa Pak, karena belum terbiasa jadi Iya. susah mungkin. Iya, Saya karena juga kan 2 tahun kosong, Pak. Oh, kamu 2 tahun? Masa Makanya juga Oh iya. belajar. Masa juga terpleset Pak. Berarti Iya, anak dari STM nih. dari mahasiswa seni ke Kemana? ekonomi Pak. Oh jauh banget tuh. Seni kan ada hitungan. Iya, nggak ada hitungan Pak. Kalau itu kamu cuma ngelamun aja dapat A tuh. Seni itu. Karena penuh dengan imajinasi. Merenung, ngelamun di pinggir sungai itu dapat A kamu itu. Ya? Mas Betul, Agung Pak. seni rupa ya Mas Agung ya? Kamu bersiul Ini aja. Siul dapat A kamu itu. Emang dulu gitu Pak, kerjanya ngelamun, ngopi gitu Pak. Iya. Nilainya Cari langsung. inspirasi ya, cari inspirasi ya Mas. Kamu ketawa-ketawa sendiri pinggir sungai dapat A kamu. Iya bener. Emang gitu Pak orang-orang seni Pak. Nah, kalau seni urakan. Nggak motong rambut. Waduh. Enggak Pak, sekarang itu mindsetnya udah beda sih. Dulu di isi Jogja dulu emang gitu, sekarang udah beda. Udah bersih sekarang mereka, udah bersih penampilannya. Kalau yang fakultas seni rupanya yang FSR-nya itu dia masih Urakan. ya gitulah, masih gondrong, tatoan, ke kampus. Urakan. Ya urakan lah. Tapi kalau untuk seni media rekamnya FSMR, pedalangan, tari yang seni rupa, Wah, pertunjukan itu itu udah mulai modern. Itu necis tuh. Iya udah mulai modern kalau untuk dari dulu perlente itu. Kalau laki-laki bencong deh tuh situ. Iya betul. Jadi Kalau di bencong, FSR-nya yang fakultas seni ini FSM Nari, seni seni rupa, pertunjukan, teater. teater Iya, itu perlente, ya. Perlente. Tapi kalau seni macam-macam, aduh, ya. Kalau di UI itu FISIP, di sastra. Saya sering main ke sastra itu kalau kuliah. Di situ, aduh, urakan tuh mereka. Yang urakan di UI itu fakultas sastra. Paling urakan. Di pinggir danau itu ada kantin, aduh, makan itu, aduh, macam-macam depan separangnya itu. Gambarnya macam-macam Pak. Hah? Gambarnya macam-macam gambarannya. Iya, Gambar macam-macam. Saya nggak bisa bedain dosen atau mahasiswa sama aja. Dosen mahasiswa sama aja kelakuannya. Itu kalau di sastra ya. Dosen saya juga gitu dulu Pak. Iya, makanya tapi udah biasa mereka karena culture itu mereka nggak peduli dengan dirinya, kan mereka penting kreativitas. Iya, dia mengeluarkan seni. Justru kata kalau yang urakan itu timbul ide ya. Kalau nggak urakan nggak timbul ide katanya. Kalau mikir rambut terus nggak timbul ide. Jadi nggak peduli dengan rambut, nggak peduli dengan pakaian, idenya banyak katanya. Ya. Pokoknya ngelamun berkarya. Iya. Ngelamun hasilkan karya. Nah, ngomong hasilkan karya. Kota-kota sendiri ngelamun terus merenung di pinggir sungai, ya udah dapat A itu ya. Itu. Iya. Saya teman saya juga lulus sastra itu. Tapi kalau nggak bakat nggak bisa, berat tulis itu nggak bakat nggak bisa. Kalau sudah bakat, ya. Iya. Bakat. Di ceweknya itu di sastra itu nyentrik kayaknya. Iya, cakep. Nyentrik, ya. Iya. Nyentrik. Cara berpakaiannya udah mengikuti era Pak. Gaul. Sekarang udah mulai sopan ya. Iya. Kalau di ekonomi sih, di ekonomi ceweknya sopan-sopan semua. Sopan ya. Iya, Pak. Kalau di sastra ya di mana-mana sastra sama lah ya. Oke, habis ya. Waktu udah habis ya. Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jaga kesehatan ya Pak. Makasih. Oke.
Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdiam, tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah Perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. jika sang waktu bisa kita hentikan. Oh, dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas